Redoks adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Nah, oksidasi adalah interaksi antara molekul oksigen dan semua zat yang berbeda. Oksidasi merupakan pelepasan elektron oleh suatu molekul, atom, atau ion. Nah, untuk reduksinya, reduksi adalah kebalikan dari oksidasi. Ketika oksidasi dia melepaskan elektron, maka reduksi adalah pengikatan elektron. Perubahan yang terjadi di sekitar kita beragam jenisnya, seperti pembusukan, fermentasi, reaksi penggaraman, pembakaran, dan masih banyak lagi. Kemudian definisi reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, peristiwa kimiawi yang sering dijumpai di sekitar kita beragam jenisnya, seperti logam berkarat, pembuatan besi dari biji besi, penyempuhan logam, terjadinya arus listrik pada aki atau baterai, buah busuk, mercon meledak, kembang api, dan sebagainya. Perkaratan pada logam, pembakaran, pembusukan buah oleh mikroba, fotosintesis pada tumbuhan, dan metabolisme di dalam tubuh merupakan sebagian contoh dari reaksi oksidasi dan reduksi. Berdasarkan perkembangan zaman, maka konsep dari reaksi redoks ini mengalami perkembangan. Ada 3 konsep dari reaksi redoks, yaitu reaksi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Konsep yang kedua yaitu konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Kemudian konsep yang ketiga yaitu reaksi redoks berdasarkan perubahan atau kenaikan dan penurunan biloks. Baik, kemudian kita akan membahas untuk konsep yang pertama. Konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Konsep redoks mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai cakupan kompleks yang dijelaskan. Nah, reaksi oksidasi adalah reaksi pengoksigenan, di mana di sini terjadi peristiwa penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Contoh untuk konsep yang pertama yaitu karbon yang direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida. Kenapa bisa menghasilkan karbon dioksida? Karena karbon mengikat oksigen sehingga menghasilkan karbon dioksida. Di sini adalah karbon yang sudah mengikat oksigen. Contoh yang kedua yaitu SO2 yang bereaksi dengan oksigen, kan SO3. Di sini SO mengikat salah satu oksigen dari O2 sehingga menghasilkan SO3. Kemudian, bagaimana untuk reaksi reduksinya? Reaksi reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasinya. Ketika tadi reaksi oksidasi adalah pengikatan oksigen, maka di sini reaksi reduksi adalah peristiwa pengeluaran oksigen dari suatu zat. Nah, di sini contohnya yaitu (2SO3). Karena dia melepas oksigen, maka 2SO2 plus O2. Muatan oksigen yang ada di sini berkurang dikarenakan dia mengalami pelepasan oksigen. Ini pun berlaku untuk contoh yang kedua, yaitu 2KNO3 bereaksi menghasilkan 2KNO2 plus O2. Reaksi ini juga disebut reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana 2KNO3 ini
melepaskan satu oksigen. Konsep yang kedua, konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi oksidasi dan reduksi juga dapat dibedakan dari pelepasan dan penangkapan elektron. Jadi kenapa ada peningkatan dan pelepasan elektron? Karena ketika suatu reaksi tidak melibatkan oksigen, maka konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen tidak dapat digunakan, sehingga muncullah reaksi peningkatan dan pelepasan elektron oleh reaksi redoks. Berdasarkan konsep redoks, pengikatan dan pelepasan elektron, maka oksidasi di sini adalah peristiwa pelepasan elektron. Untuk contohnya sendiri yaitu Na yang bereaksi menjadi Na plus E min, dikarenakan Na bermuatan positif dan negatif. Ketika direaksikan, maka akan menghasilkan Na plus E min karena dia melepaskan elektron. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Zn, direaksikan menjadi Zn bermuatan 2 plus 2 E min. Jadi dia juga melepaskan elektron sama seperti reaksi yang pertama. Ini adalah contoh dari reaksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, kemudian bagaimana dengan reaksi reduksinya? Reaksi reduksi selalu berkebalikan dengan reaksi oksidasi. Maka di sini reduksi adalah peristiwa atau reaksi penangkapan elektron. Ketika tadi oksidasi adalah pelepasan elektron, maka reduksinya adalah penangkapan atau pengikatan elektron. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu Na plus E min, dikarenakan Na yang bermuatan positif mengikat elektron yang bermuatan negatif sehingga menghasilkan Na. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu Fe3 plus E min menghasilkan Fe plus 2. Di sini muatan positifnya menjadi 2 dikarenakan dia mengikat satu elektron lagi. Ketika dia mengikat satu elektron, maka muatan dari Fe ini akan berkurang sehingga menghasilkan Fe plus 2. Konsep kedua ini dapat disimpulkan bahwa redoks dan reduksi tidak hanya melibatkan reaksi suatu zat dengan oksigen. Kemudian untuk yang ketiga adalah reaksi redoks berdasarkan perubahan, kenaikan dan penurunan biloks. Oksidasi adalah peristiwa naiknya atau bertambahnya biloks suatu unsur, sedangkan reduksi adalah peristiwa turunnya atau berkurangnya biloks. Jadi di sini oksidasi dia mengalami penaikan berdasarkan bertambahnya biloks, sedangkan untuk reduksi yang selalu berkebalikan dengan oksidasi, maka dia adalah peristiwa turunnya atau berkurangnya biloks atau bilangan oksidasi. Penerapan reaksi redoks. Konsep reaksi redoks banyak digunakan dalam proses industri. Beberapa industri yang sering menggunakan redoks diantaranya adalah industri pengolahan logam, industri pelapisan logam, dan industri aki baterai.